I would like to invite Kadin Indonesia. Okay, Pak Bambang Sutrisno and moderator Pak Victor Rembet from USA. Okay, they will talk about the roles of private sectors. Okay. Go ahead, Pak Victor. The stage is yours. Baik, Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kita bersama-sama di siang hari ini akan bicara tentang lembaga usaha. Lembaga usaha itu adalah sesuatu yang kerap kali dimengerti salah dan salah mengerti dalam pengurangan risiko bencana dan membangun ketangguhan. Oleh karena itu kita hadir di sini nanti akan ada sebetulnya serinya, yaitu yang pertama dengan Kadin, yang kedua dengan Asset Advance bersama dengan Kadin Nasional dan Kadin Provinsi Bali. Oleh karena itu saya mengundang yang pertama ketua bagian dari Kadin Pusat BP Kadin, yaitu Pak Bambang Sutrisno. Silakan Pak untuk hadir ke depan. Ya, perwakilan dari Kadin, dan nanti sesudah ini ada acara selanjutnya. Pertanyaan yang sederhana yang saya tanya kepada Pak Bambang, sebetulnya kenapa kok Kadin ikut-ikutan ke urusan kebencanaan? Terima kasih Pak Victor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam tangguh. Salam tangguh, tangguh. Ya. Salam tangguh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menjawab ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Iya, silakan Pak. Biasanya aja nanti tahu Kadin itu ngapain dalam urusan kebencanaan. Dan Bapak perwakilannya di antara 2.500 peserta lomba. Baik, nama saya Bambang Sutrisno. Saya salah satu pengurus Kamar Dagang dan Industri. Jabatan saya adalah wakil ketua di bidang sosial dan penanganan bencana. Nah, ini adalah satu forum yang sangat-sangat berharga buat kami Kadin dalam berpartisipasi dalam GDPR, sekaligus berpartisipasi aktif di dalam penanganan bencana atau penanganan masalah-masalah kemanusiaan. Nah, ini baru saja kami melaksanakan lokakarya 2 hari, Pak Victor, di mana kami bersama dengan Kadin Provinsi seluruh Indonesia dan juga beberapa mitra-mitra Kadin berkumpul di Kute untuk membahas tentang apa yang dilakukan oleh Kadin dalam penanganan bencana, baik sebelum bencana, terjadinya bencana, maupun recovery pasca bencana. Nah, itu yang kami lakukan 2 hari, dan saya berbahagia bisa hadir di sini bersama teman-teman membahas berbagai hal yang terkait dengan penanganan kebencanaan. Baik, di Kadin sendiri, Umum Kadin Bali karena waktunya sudah terpotong. Silakan Pak Bambang. Silakan Pak Adif. Halo. Pak Made, silakan langsung saja Pak. Jadi sekaligus saja ya, supaya ini waktunya sudah terbatas. Ya, jadi saya langsung kenalkan, selain Pak Bambang ini Pak Made Ariandi, kita berikan tepuk tangan. Ini Ketua Umum Kadin Provinsi Bali, Ibu Bapak, dan juga Pak Dev dari USAID Advance Miyamoto yang akan berbicara tentang USAID Advance. Langsung saja Pak Bambang melanjutkan yang tadi Pak. Baik, terima kasih Pak Victor. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Bambang Sutrisno dari Kadin Pusat.
Kadin Indonesia, saya di bidang sosial dan penanganan bencana. Tadi pertanyaan yang bagus sudah diajukan oleh Pak Victor, apa yang dilakukan Kadin di dalam membangun ketangguhan terhadap bencana. Nah, kita ketahui bahwa kalau kita bicara tentang bencana, maka kita bicara dalam bahasa yang sama. Ini bukan hanya menimpa 1-2 orang, tapi menimpa satu wilayah atau satu daerah yang luas. Nah, yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa bencana itu adalah masalah bersama dan menjadi tanggung jawab tanggung jawab bersama. Sehingga tentu saja Kadin sebagai bagian dari private sector itu memiliki tanggung jawab untuk ikut serta di dalam mengatasi bencana. Bahkan Kadin juga merupakan bagian dari korban bila ada bencana di daerah-daerah tersebut. Karena sejauh ini anggota-anggota kita juga bagian dari komunitas yang juga mengalami bencana. Jadi Kadin itu dan juga lembaga usaha rawan juga terdampak bencana, Pak ya? Betul Pak Victor, betul. Jadi seperti contohnya di Bali ini kita juga menghadapi bencana pandemi di mana pariwisata turun, itu anggota-anggota kita juga banyak yang mengalami kesulitan. Belum kalau kita lihat di Sulawesi Tengah, bencana Sumatera Barat, Aceh, Lombok dan sebagainya. Itu banyak sekali anggota Kadin yang usahanya terdampak ya. Kemudian juga ada keluarga atau karyawannya yang menjadi korban. Itu semua juga harus memerlukan perhatian kita, Pak Victor. Boleh tanya Pak, ini kan ada lambangnya Connecting Business Initiative. Bapak bisa jelaskan mungkin 3-4 menit, apa sih hubungannya Kadin dengan Connecting Business Initiative? Lalu Connecting Business Initiative itu apa? Baik. Ini adalah sesuatu yang menarik karena begini, Bapak dan Ibu. Masalah humanitarian itu adalah kita sudah tidak bicara tatarannya lokal atau nasional, tapi ini juga masuk ke tataran internasional. Jadi kita bicara dalam tataran global. Nah, Connecting Business Initiative ini adalah satu inisiatif dari United Nations untuk mendorong ya partisipasi private sector atau dunia usaha di dalam mengatasi masalah-masalah humanitarian. Nah, CBI ini beroperasi di 17 negara dan di pusatnya adalah di Jenewa, dan Kadin Indonesia adalah wakil Indonesia sebagai anggota di dalam network dari CBI ini. Jadi Kadin Indonesia itu adalah bagian dari komunitas global, komunitas internasional dalam mengatasi bencana. UN-nya UN OCHA dan UNDP ini Pak ya? Betul. Ya, jadi ada UN OCHA, UNDP karena di UNDRR ada yang namanya ARISE, tapi ini lebih UN OCHA dan UNDP. Baik Pak, karena waktu yang terbatas saya langsung saja ke Pak Dev, nanti ke Ketua Umum Kadin Bali. Pak Dev, supportnya USAID Advance ini untuk pengurangan risiko bencana dan ketangguhan lembaga usaha apa Pak? Sebenarnya itu untuk merubah paradigma dengan membantu merubah paradigma tentang role dan fungsi untuk private sector dalam kebencanaan. Biasanya LSM dan komunitas humanitarian melihat private sector sebagai salah satu sumber uang dan juga mungkin sumber barang kalau ada bencana yang terjadi. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara lebih luas, tidak mungkin akan ada recovery dari bencana kalau usaha sendiri tidak bangun kembali, karena ini adalah sumber duit masyarakat. Ya. Dan juga masyarakat usaha-usaha sendiri tidak bisa bangun kembali kalau tidak membantu masyarakat. Kalau semua jalannya penuh dengan puing-puingnya, nggak mungkin usahanya bisa jalan. Jadi ini adalah perubahan paradigma untuk memastikan hubungan di antara untuk merubah yang kita lihat di antara role dan fungsi perusahaan dalam bencana. Ya, jadi lembaga usaha harus diperkuat ya Pak Dev? Harus. Dan juga kita harus ingat, hal yang paling penting untuk usaha adalah stay in business.
Kalau ada bencana yang terjadi, perusahaan-perusahaan sendiri harus memastikan mereka mampu untuk stay in business. Harus ada business continuity plan. Harus mengecek status bangunan mereka. Harus melatih karyawannya. Supaya kita bisa janji recovery akan terjadi secepat mungkin. Iya, jadi ini karena di live streaming Pak kemana-mana, semua juga teman-teman yang online bisa memperhatikan bahwa lembaga usaha itu harus dilakukan penguatan, tidak boleh tidak. Kita harus ingat, 90% masyarakat dapat sumber duit mereka dari usaha-usaha masing-masing. Iya, jadi lembaga usaha harus diperkuat. Harus. Baik, saya tahu Pak Dev ada appointment lain jam ini silakan Pak, Bapak boleh. Nanti saya akan melanjutkan dengan Ketua Umum Kadin. Terima kasih Pak Dev sudah bicara tentang USAID Advance. Terima kasih. Ini akan melanjutkan dengan Pak Ketua Umum Kadin. Pak Made Ariandi, bagaimana ini di Bali nih? Teman-teman pengusaha Bali yang melihat hal ini, apa yang bisa dibagikan? Terima kasih, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami rasakan pertama adalah geliatnya ekonomi. Dengan acara ini, geliatnya ekonomi Bali, mengingat hampir ribuan masyarakat atau orang yang hadir dalam event yang ada di Nusa Dua ini. Itu satu yang secara langsung. Yang kedua, Bali adalah sebuah jasa industri pariwisata. Itu sangat rentan dengan sebuah keadaan. Tidak saja disaster atau kebencanaan, kemarin dengan COVID saja sudah bencana. Belum lagi perubahan iklim global yang sangat ekstrim, kayak kemarin terjadi di Semarang, udah banjir rob. Itu artinya perubahan yang itu kita harus menjadi antisipasi ke depan bersama-sama stakeholder dan para relawan yang ada dari segala unsur yang akan datang. Tadi saya lihat di tempat ini banyak sekali relawan-relawan di bidang kemanusiaan dalam hal kebencanaan. Ke depan kita harus berkomunikasi. Kami dari Kadin Bali akan menginisiasi bagaimana memiliki sikap atau mindset para pengusaha dan masyarakatnya juga untuk tertib dan disiplin. Jadinya kalau terdisiplin, kemarin pada saat acara sosialisasi mengatakan kita harus memiliki kalau properti pariwisata setelah ada bencana kita klaim atau asuransi tidak akan pernah menerima. Itu harus sebuah aturan baru karena tidak bisa dipungkiri Indonesia adalah ring of fire itu. Setiap saat itu akan berada mirip, ada mungkin kita harus belajar manajemen properti manajemen secara ekonomi dengan Jepang. Jadi perlu asuransi Pak ya? Mungkin lain kata dari asuransi sudah tidak bisa menerima tentang kebencanaan. Kemarin dari teman dari Pak Profesor Dasya Sabo mengatakan mungkin ada sebuah sejenis iuran yang akan secara nasional itu bisa akan membantu kan artinya setiap pengusaha itu ada kewajiban safety cash yang dia maksud mungkin tidak harus besar. Kalau hanya lingkupnya partisipasinya sedikit, itu akan memberatkan situ. Tapi kalau secara masif itu akan ringan sebab bencana tidak datang serempak di satu titik. Nah, dampaknya Pak kalau baru-baru ini di kondisi Bali bagaimana? Apalagi kita bicara Bali juga rawan risiko gempa dan tsunami. Bagaimana kalau dampaknya yang kemarin itu bisa nggak Bapak recovery atau pemulihan ulang? Dampaknya adalah bagaimana kesiapan semua pihak untuk mengatasi bencana mungkin tidak bisa kita harus hindari atau stop begitu saja, tetapi bagaimana memanage dengan sebuah tim kerja dengan cara berkoordinasi. Ya, salah satu adalah contoh 2017 kalau tidak salah ada erupsi Gunung Agung yang meletus kemarin itu hanya erupsi kecil saja tetapi mengakibatkan sebuah asap yang kemana-mana, artinya banyak penerbangan yang di cancel. Para wisatawan yang sudah ada di sini untuk kembali saja mereka harus tidak tahu cara bagaimana kembali, dia harus ke Surabaya memerlukan biaya tinggi dan segala macamnya, itu akan berdampak buruk terhadap kesan dan situasi pariwisata yang ada di Bali. Iya. Itu harus menjadi istilahnya dibuatkan dengan apalagi Kadin dengan BNPB sudah melaksanakan MOU dalam melakukan dengan ditindaklanjuti dengan PKS mungkin
Perjanjian kerjasama itu yang mungkin harus sesegera mungkin. Baik, terima kasih Pak. Jadi BNPB sudah melakukan MOU dengan Kadin Nasional untuk kemudian nanti diturunkan ke tingkat daerah. Kita tepuk tangan ya. Ini baru terjadi kemarin di Bali. Jadi Kadin dengan BNPB sudah MOU, nanti tinggal bagaimana PKS-nya. Kira-kira harapannya Kadin Pusat bagaimana Pak untuk hal ini? Silakan Pak Bambang sebagai aktivis dari Kadin Pusat untuk MOU ini dan keberlanjutannya. Baik, yang pertama adalah tentu saja kita menyerap aspirasi dari teman-teman Kadin di daerah. Ini jadi penting Pak, karena bencana itu daerah Pak. Yang banyak berperan daerah. Nah, jadi harus bagaimana kita menyiapkan teman-teman Kadin di daerah agar memiliki sikap siaga terhadap bencana. Itu paling penting ya. Yang kedua adalah tentu saja kita ingin ada kesiapan dunia usaha di dalam mengatasi bencana. Jadi bagaimana kalau terjadi banjir, bagaimana kalau terjadi letusan gunung berapi, bagaimana kalau terjadi gempa dan seterusnya. Bagaimana agar siap dan memiliki ketangguhan. Ketangguhan itu maksudnya bagaimana Kadin mendorong anggotanya agar ketika bencana terjadi itu kembali menjalankan roda bisnis itu dengan segera. Karena kalau roda bisnis itu bergerak, maka ekonomi bergerak dan dampak bencana itu bisa diminimalisir. Jadi proses rekonstruksi, rehabilitasi, recovery akan lebih cepat kalau lembaga usaha diperkuat. Betul Pak, betul. Iya. Betul. Jadi harapannya apa Pak dari MOU dengan BNPB ini? Tentu saja kita ada action yang segera kita lakukan. Jadi bagaimana dengan BNPB, kita akan diseminasikan ke seluruh teman-teman Kadin. Kemudian ke seluruh asosiasi perusahaan yang ada di dalam Kadin, kemudian kepada individu-individu perusahaan yang ada di Kadin juga kita sosialisasikan bahwa kita memiliki MOU dengan BNPB dan kita aktualisasikan dalam bentuk kerjasama. Begitu. Baik, terima kasih. Nah, kembali ke Ketum Kadin Bali Pak. Kalau misalnya seperti itu, kan tadi sudah ditanyakan oleh Kadin Pusat, kira-kira jenis kerjasama apa sih? Atau sudah malah dengan BNPB? Atau apalagi yang dimaui gitu loh, yang diperlukan bukan dimaui ya? Artinya lebih ditekankan kepada koordinasi, sifat koordinasi. Kami menginformasikan properti pariwisata yang sudah terbangun di Bali itu sangat siap menangani dari segi struktur. Terbukti dari daerah Nusa Dua itu semua desain bangunannya itu sangat kuat dan akan lebih dipersiapkan kembali manakala untuk evakuasi. Nah, tidak saja hanya tamu yang ada di hotel, masyarakat sekitar juga harus ditampung sebab humanity itu mengandung artinya adalah nyawa harus diselamatkan. Dia tidak boleh mengatakan Anda dari mana apa pekerjaan, tidak udah. Dalam hal ini itu satu nyawa entah dari mana strata sosialnya itu harus menjadi perlakuan yang sama terhadap bagaimana mencegah dan menyelamatkan jiwa itu. Apalagi sekarang ini tinggal digodok, tinggal diintensifkan, dibentuk di pelaksanaan dari PKS itu dilakukan koordinasinya lebih intens. Jadi kita bisa siap. Manakala tidak terjadi bencana yang kita harapkan, kalau sedang tidak terjadi mungkin BNPB dengan Kadin sudah melaksanakan aksi-aksi ekonomi kecil. Salah satu penguatan sektor para pengusaha UMKM yang sudah kami lakukan sebelumnya. Iya, bersama dengan BNPB Pak ya, 2 hari lalu. Jadi tepuk tangan, UMKM di Bali baru saja melakukan business continuity plan dengan BNPB. Tepuk tangan, ini berarti pilot proyeknya BNPB sudah ada. Nah, kata kuncinya adalah koordinasi, lalu bangunan harus diperkuat karena ketika bencana tsunami dan gempa, bukan gempanya yang membunuh tapi bangunannya. Lalu kemudian Bapak berpikir bahwa ini bukan hanya lembaga usaha, mikir juga komunitas sekitarnya, betul gitu Pak ya? Siap. Ya, baik. Nah, karena waktu kita sudah terbatas langsung karena tetap stick jam 1. Silakan Pak Bambang berikan closing statement, ajak ini semua, baik itu yang online maupun yang di sini. Kira-kira lembaga usaha
maunya bagaimana dengan semua stakeholder yang ada di Rumah Resilience Indonesia, peserta GPDRR, lalu kemudian semua masyarakat Indonesia. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Victor. Yang pertama bahwa Kadin Indonesia dan dunia usaha siap bekerja sama dengan seluruh komponen yang terlibat dalam masalah-masalah kemanusiaan, baik pemerintah, masyarakat, individu, NGO, ataupun akademisi. Gitu. Kita terbuka untuk bekerja sama. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa sumbangan dunia usaha itu tidak selalu hanya dalam bentuk uang. Bahwa dunia usaha selama ini telah memberikan peran yang banyak dalam masalah-masalah humanitarian. Jadi ada sumbangan tenaga, ada sumbangan sumber daya manusia. Pengalaman kita menangani bencana di berbagai daerah, misalnya di Lumajang, meletusnya Gunung Semeru, dalam soal COVID kita juga turun, masalah banjir di Kalimantan Tengah kita tidak ketinggalan. Itu membuktikan bahwa kalau kita bicara tentang masalah-masalah kemanusiaan, yakinlah bahwa dunia usaha tidak pernah tinggal diam dan selalu menunjukkan elan sebagai pengusaha pejuang. Demikian Pak Victor. Iya, pengusaha pejuang. Pak Ketum, Kadin Bali, closing statementnya apa Pak? Terima kasih atas nama selaku Ketua Umum Kadin Bali dan seluruh pengurus dan dunia usaha yang tergabung dalam Kadin, mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya event yang bersifat internasional dan sudah melibatkan dunia usaha, baik ya usaha yang kecil, menengah yang sudah ada di Bali, dan menjadi konsen kita bersama bahwa ke depan bagaimana koordinasinya dengan BNPB, artinya bagaimana memanajemen manakala itu terjadi bencana-bencana, tidak hanya bencana tsunami, mungkin buat di Bali belum pernah ada tsunami, hanya ada rob kecil, yang sering terjadi adalah gempa dan gunung. Kami memiliki 2 gunung yang aktif di Bali. Itu yang menjadi konsen kami, bagaimana kita banyak diskusi pada saat itu kita sudah siap bersama. Iya. Jadi yang penting kesiapan dari semua, khususnya lembaga usaha, tetapi melibatkan semua pihak, begitu ya. Pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, semuanya itu dalam segitiga BNPB itu akan terlaksana dengan baik. Begitu Pak. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk 2 narasumber ini. Ayo tepuk tangan semuanya ini. Nah, saya menyimpulkan dalam bahasa Inggris penyimpulnya, we are discussing about the role of private sectors in building resilience, especially toward disaster. Indonesia is a prone area of disasters, and Kadin as a National Chamber of Commerce, and then there's also a provincial Kadin Chamber of Commerce, and also with the support of USAID Advance and then Connecting Business Initiative, trying to make coordination and collaboration on private sectors on how we really build resilience. Because the thing that we are going to do with private sectors is not just making private sectors as the ATM machine, not just asking for support, but also private sectors could be the one heavily affected by disasters, and therefore, together with all stakeholders, may it be government, may it be civil society, community, and all, we need to be able to be resilient and be prepared, and also doing things that we could help reduce all the risk that happens around us. One thing that one thing we can learn today is to stay in business is something that we can make the business resilience. If business is not staying in the business, people, community will badly affected. Thank you so much. Jam 1 tepat, Mbak Titi dan Rizan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Pak Victor, thank you Pak Bambang dan Pak Made dari Kadin Indonesia, Kadin Bali, dan juga dari USAID. Masih ada 2 menit, silakan Pak. Biasanya kita langsung kebetulan ada 2 menit. Silakan siapa yang mau foto. Kalau untuk yang di depan kembali kita kosongkan, kursi akan diatur kembali.
sesuai permintaan beberapa teman-teman, kita harus menggunakan kursi biar lebih nyaman. Oke, 1 menit supaya kita tidak mengambil waktu dari orang lain, dari tim seluruhnya. Tenang, saya juga sudah menyelamatkan. Siap, siap. Yes, thank you. Banyak waktu saya selamatkan. Ya, Pak. Oke, thank you, Mas. Ya, ya, thank you, Pak.